Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal istighfafu bil ulama'i wa bil imamil adili. Termasuk meneruskan atasnya yaitu terkait maksiatul badan, maksiatnya anggota badan, bukan hanya tangan, kaki, lisan dan salah satu anggota badan tapi keseluruhan. Nah, ini yang termasuk maksiatul badan yaitu wal istighfafu bil ulama'i. Wal istighfafu lan ngino-ngino bil ulama'i kelawan pira-pira wong alim, menghina orang-orang ahli ilmu, orang-orang alim. Wabil imamil ngadili lan kelawan imam al-adili kang adil, pemimpin yang adil. Yang namanya manusia, walaupun itu pemimpin pasti juga ada salah. Tapi dia sudah terbukti atau banyak adilnya. Ketika ada salah, dia sudah mengklarifikasi, meminta maaf. Tapi kok masih dihina-hina? Nah, itu juga maksiatul badan. Sekarang kan di media sosial banyak itu. Semua orang bisa melakukan. Sampai seperti itu, kalau sudah itu imamnya adil, maka itu termasuk maksiat. Wabis syaibi al muslimi, wabis syaibi lan kelawan wong kang tuwa, al muslimi kang Islam. Bukan hanya itu, kepada orang yang lebih tua, orang muslim yang lebih tua, itu juga nggak boleh menghina. Sampai seperti itu, terjadi seperti itu, maka terhitung maksiatul badan. Wa mu'adatul waliyi lan nyatru marang wali. Lan nyatru marang wali. Dia punya wali yang bertanggung jawab, terus dia satru. Wal i'anatu lan njaluk bantuan ngal maksiati ing atase maksiat. Melakukan maksiat dia tidak mampu sendiri kemudian minta bantuan. Nah, itu juga maksiatul badan. Watarwiju. Watarwiju lan mayoake. Terus watarwiju zaifi lan mayoake barang kang ora payu. Wasti'malu awani zahabi lan anggunakake pira-pira wadah emas. Wal fiddati lan perak. Wattikhadzuha lan nyimpen wadah emas. Udah jelas barang itu enggak laku untuk dijual, enggak layak untuk dijual. Kemudian dipaksa. Bagaimana caranya agar laku? Itu juga maksiatul badan. Memakai wadah yang wadah itu terbuat dari emas dan juga perak. Itu juga maksiatul badan. Wattikhadzuha atau jangankan memakai, menyimpannya aja itu loh. Punya emas tapi berupa wadah kemudian disimpan. Nah, itu juga maksiatul badan. Awatarkul fardhi, berlebihan. Watarkul fardhi lan ninggal atau meninggalkan fardu. Au fi'luhu utawa nglakoni fardu atau dia melakukan atau menjalankan fardu neng ma'a tarki ruknin. Ing dalam syaratane tinggal rukun.
Kan rukun kan wajib. Walaupun dia melakukan wajib tapi meninggalkan rukun ya percuma kan. Itu dihitung maksiat juga. Lahu kang tetep kuduwe fardu. Atau syartin utawa syarat. Kan setiap ibadah fardu itu kan ada syarat rukunnya yang harus dipenuhi. Jangan hanya asal-asalan melakukan ibadah tersebut yang tanpa memperhatikan syarat dan rukunnya. Kalau sampai itu ditinggalkan, maka masuk pada kategori maksiatul badan. Au ma'afi'lin atau utawa ing dalem sartane nglakoni mubtilin kang ambatalake lahu maring fardu. Sudah tahu melakukan perkara yang membatalkan fardu, lanjut, dia enggak memperdulikannya. Harusnya kan batal terus kemudian mengulang. Ketika itu tidak diperdulikan, maka ya masuk pada maksiatul badan. Wa tarakul jum'ati lan tinggal jum'ah, meninggalkan jum'atan. Itu jelas maksiatul badan ma'a wujubiha. Ing dalem syaratane wajibe jum'ah ngalahi ing atase wong. Laki-laki balik sehat kan wajib. Terus dia seenaknya meninggalkan, itu berarti maksiatul badan. Wa ing sholat lan senajan sholat sapa wong adzhur ing sholat zuhur, walaupun ketika dia meninggalkan dia masih melakukan sholat zuhur. Itu masih tergolong maksiatul badan. Wa tarku nahwi ahlul qaryati lan tinggal upamane penduduk desa. Wa tarku nahwi ahlul qaryati al jama'ata ing jamaah fil maktubati ing dalam salat kang den fardhoake. Dalam suatu desa semuanya ahlinya, penduduknya itu meninggalkan jamaah fil maktubah salat fardu, maka semuanya dosa, maksiatul badan. Kan itu kan fardu kifayah jamaah dalam satu desa. Wa ta'khiru fardhi lan ngakhirake fardu. Lan ngakhirake fardu ngan waktu saking wektune fardu. Bi ghairi qudrin kelawan tanpa ana alasan terlambat di dalam melakukan fardu. Mau masih melakukan sholat fardu tapi terlambat, itu juga maksiatul badan. Dengan tanpa adanya uzur. Uzurnya ya lupa, bisa tidur, yang lainnya enggak ada. Hanya dua itu, lupa dan tidur. Walaupun sakit itu bukan termasuk uzur, hanya saja punya keringanan gitu. Repot serepotnya itu bukan uzur. Uzurnya cuma dua, yaitu lupa dan ketiduran. Waromyu soidi lan ambalang beburon, berburu lah. Bil mutsaqqali kelawan barang kang den abotake, al mudzaffiki kang anggelesake metune roh, pakai batu. Misalnya yang diburu itu burung sebesar kepalan tangan, dia membunuhnya melemparkan batu atau sejenisnya dengan lemparan yang tumpul atau yang berat, atau misalnya batunya sebesar burungnya itu sampai mati.
Itu juga maksiat. Kan percuma, percuma itu. Wattikhadzul khayawani, wattikhadzul khayawani lan ngalap hewan, lan ngalap hayawan. Ghordon krono digawe sasaran. Membuat berlatih apa? Menembak dengan membuat sasaran hewan. Berarti kan tidak untuk kebutuhan, untuk coba-coba. Padahal itu makhluk yang bernyawa. Kalau jelas-jelas diburu dengan alat yang sesuai syar'i, terus kemudian hasilnya untuk dipakai sesuai kebutuhan, itu beda lagi. Kalau untuk sasaran, itu kan dia membuang-buang atau menyia-nyiakan hewan tersebut. Kalau itu terjadi, berarti masuk pada kategori maksiatul badan. Wa adamu mulazamatil mu'taddati, lan ora anane wadon kang netepi ing dalem iddah lil maskani maring omah bi khairi udhrin kelawan tanpa udhur. Wa adamul ihdati lan ora anane ngusut, lan ora anane ngusut utawa ngurus ngala zauji ing atase bojo lanang. Jadi perempuan yang dicerai oleh suaminya, berarti kan dia punya iddah. Terus dia seenaknya pergi dari rumah, padahal dia masih dalam masa iddah, dengan tidak adanya alasan atau kepentingan atau uzur, dan tidak adanya dengan tujuan usut. Usut itu berarti mencari kebenaran terhadap suaminya. Itu perginya itu dihitung maksiatul badan. Harusnya di rumah saja sampai habis masa iddahnya. Watan jisul masjidi, watan jisul masjidi lan najisake masjid. Watak ziruhu lan ngregeti masjid. Jangankan dengan perkara yang najis, barang yang najis ditinggalkan di masjid, kotoran itu pun juga masuk pada maksiatul badan. Harusnya kan dibersihkan. Walau bitahirin lan senajan kelawan perkara kang suci, walaupun kotorannya itu masih suci, kertas, plastik dan lain sebagainya itu suci, tapi kan masuk pada kotoran, sampah. Itu sengaja, apabila sengaja untuk ditaruh atau dibuang di masjid, atau sedang makan dan tidak mau membuang sampahnya, itu berarti masuk pada kategori maksiatul badan. Watahawunu, watahawunu lan anggegampang, gegampang bil haji kelawan haji. Watahawunu an anggemampang, nggih sama, menunda-nunda berarti. Bil haji kelawan haji ba'dal istitaati, ing dalem sakwuse kuwasa haji. Ila ayyamuta, sehingga yen to mati sapa wong. Sudah mampu haji tapi dia menunda-nunda, nanti aja.
sampai dia mati. Nah, itu maksiatul badan, dosa berarti. Wal istidanatu lan amre utang. Nah, berhutang liman kedene wong layar ju kang ora ngarep-ngarep sapa man wafaan ing nyauri lidaini maring utange wong min jihatin saking arah zahiratin kang pertelo walam ya'lam lan halih ora weruh sapa dainuhu wong kang ngutangi ing wong bidzalika kelawan mengkono-mengkono ora mbayar wa adamul intidhari lan ora anane nunggoni al musri ing wa ngadamul intidharil mu'siri lan ora anane nunggune wong kang fakir wa badzul mari lan nyerahake arta. Oke. Berhutang, istidanah itu berhutang, amre hutang berarti berhutang kepada orang layar ju wafa'an lidainihi min jihati dhahiratin kepada orang yang orang tersebut tidak menghiraukan atau apa orangnya mungkin pelupa atau tidak enakan atau tidak mau menagih intinya dia sengaja memanfaatkan orang tersebut intinya memanfaatkan dengan dia berhutang dengan tujuan apa tidak membayar karena tahu yang dihutangi nanti tidak akan menagih apapun itu alasannya itu kan sengaja memanfaatkan situasi itu juga maksiatul badan. Wa adamu intidharil musiri wa badzul mari lan nyerahake harta fi maksiatin ing dalem maksiat menyerahkan harta kepada seseorang yang jelas seseorang tersebut itu menggunakan harta tersebut untuk hal maksiat itu juga maksiatul badan. Wal istihanatu lan ngino-ngino bil mushafi kelawan mushaf. Mushaf itu tulisan Al-Qur'an. Dihina dia. Menghina mushaf tersebut itu maksiatul badan. Wa bi kulli ilmin lan kelawan saben-saben ilmu syar'iyyin kang bangsa syara'. Ilmu-ilmu syara' berarti kitab-kitab selain Al-Qur'an. Yang di situ menerangkan hukum-hukum syar'i ilmu-ilmu syar'i dan lain sebagainya. Itu ketika menghina kitab-kitab tersebut itu juga masuk pada maksiatul badan. Watam kinus sobiyi lan ngongangake bocah cilik ghairil mumayyizi kang durung pinter minhu saking mushaf menyerahkan atau memberikan mushaf kepada anak kecil yang anak kecil tersebut ghairi mumayyiz belum mumayyiz belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik atau tidak bisa diatur
itu juga maksiatul badan. Beda kalau anak kecil yang tujuannya untuk belajar, dan anak kecil tersebut mumayyiz, tahu bagaimana cara merawat mushaf yang baik. Yiru mana ril ardi, banyak ini maksiatul badan. Yiru mana ril ardi wa tasarrufu fis syari'i bima la yajuzu ila akhirih. Sampai di sini dulu, kita lanjut ke pertemuan bagian berikutnya. Wallahu alam, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.